Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Fisika Dasar yang akan membahas tentang getaran dan gelombang dan juga contoh studi kasus yang membahasnya. Mula-mula pengertian dari getaran dan gelombang akan dibahas oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Danis Gaisan dan di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Nah, di pendahuluannya, getaran dan gelombang adalah dua fenomena fisika penting yang sangat berpengaruh dalam bidang teknik sipil. Getaran dapat menyebabkan resonansi pada struktur seperti jembatan dan juga gedung. Sedangkan gelombang seismik menentukan bagaimana bangunan merespons dari gempa. Melalui dua studi kasus besar ini, kita dapat memahami bagaimana fenomena fisika dasar dapat menyebabkan kerusakan struktur yang masif jika tidak dipertimbangkan dengan benar. Selanjutnya ada konsep getaran dan gelombang. Getaran, yaitu adalah pergerakan bolak-balik dari struktur akibat gaya luar, seperti angin, beban, dan kendaraan. Dan apa itu gelombang? Gelombang itu adalah perambatan energi melalui medium seperti gelombang gempa yang melintas melalui tanah dan fondasi bangunan. Keduanya harus dianalisis secara mendalam dalam perancangan jembatan, gedung tinggi, serta infrastruktur lain untuk menjamin keselamatan. Oke, itu adalah pembahasan singkat getaran dan gelombang dari studi kasus kami. Kemudian anggota kelompok kami akan membahas tentang salah satu studi kasus yang akan kami bahas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Farad Arizal dengan NIM F1G225-081. Saya akan menjelaskan studi kasus 1. Jembatan Tacoma-Narrow. Menurut Washington State Department of Transportation, jembatan Tacoma-Narrow runtuh pada tahun 1945 akibat getaran berkelanjutan yang ditimbulkan angin berkecepatan 64 km per jam. Fenomena ini merupakan contoh nyata resonansi struktural di mana frekuensi angin yang berulang secara periodik sesuai dengan frekuensi alami jembatan sehingga amplitude getaran bertambah besar. Penyebab getaran pada Tacoma-Narrow. Menurut Ensiklopedia Britannica, jembatan ini memiliki desain yang aerodinamis namun terlalu fleksibel sehingga mudah mengalami osilasi torsional. Angin menghasilkan gaya vortex secara ritmis, menyebabkan getaran naik hingga jembatan bergoyang ekstrim dan akhirnya runtuh. Peristiwa ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan kekakuan struktur dan peredaman getaran pada jembatan gantung. Analisis fisika getaran pada jembatan. Dalam kejadian ini, resonansi terjadi ketika frekuensi gaya angin atau frekuensi alami jembatan. Tidak adanya sistem redaman yang memadai. Amplitude getaran meningkat progresif. Gaya angin memicu getaran transversal dan torsional. Ketika amplitude melebihi batas, elastis bahan terjadi keruntuhan struktural. Baik, itu merupakan studi kasus pertama yang akan kami bahas. Masih ada satu studi kasus lagi yang akan dibahas oleh teman kami, yaitu perkenalkan, nama saya Fibra Yudhistira. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kedua, yaitu gelombang seismik pada struktur bangunan. Menurut USGS, gempa bumi menghasilkan berbagai gelombang seismik seperti gelombang PS, loft, dan Rayleigh. Gelombang-gelombang ini membawa energi permukaan dan berinteraksi langsung dengan struktur bangunan, menyebabkan getaran yang dapat meruntuhkan gedung jika tidak dirancang tahan gempa. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang seismik dan dampaknya. Yang pertama, berdasarkan penjelasan Iris seismik, gelombang S dan gelombang permukaan loft dan Rayleigh adalah jenis yang paling merusak bangunan. Yang pertama, gelombang S menggerakkan tanah secara melintang dan menyebabkan distorsi besar pada fondasi. Yang kedua, gelombang loft, gerakan horizontal yang merobohkan struktur kaku. Kemudian ada gelombang Rayleigh
yaitu gerakan elips seperti ombak menyebabkan bangunan bergoyang dan retakan. Kemudian ada respon bangunan saat terkena gelombang seismik. Bangunan memiliki frekuensi alami. Jika frekuensi gelombang gempa mendekati frekuensi alami gedung, resonansi terjadi dan getaran bangunan meningkat drastis. Bangunan tinggi lebih rentan terhadap gelombang Rayleigh, sedangkan bangunan pendek lebih terpengaruh oleh gelombang es yang cepat. Oke, itulah studi kasus terakhir kami. Kemudian ada sedikit pembahasan yang akan saya bahas. Jadi di antara dua itu ada sedikit perbandingan, yaitu Tacoma Narrows itu adalah responsi akibat getaran dari angin menyebabkan amplifikasi hingga keruntuhan jembatan, dan juga gelombang seismik, gelombang dari gempa menyebabkan respons dinamis pada bangunan. Jadi kesimpulannya, fenomena getaran dan gelombang sangat penting dalam teknik sipil, dan juga kegagalan struktur seperti pada jembatan Tacoma Narrows dan kerusakan bangunan akibat gelombang gempa menunjukkan bahwa perancangan modern wajib melibatkan analisis dinamika struktur. Dengan memahami sifat getaran dan gelombang, insinyur dapat merancang bangunan yang lebih aman dan tahan bencana. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih.